Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya Latsar CPNS Kabupaten Bantul tahun 2021, Angkatan 10, Kelompok C. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai komitmen mutu. Apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan komitmen mutu? Komitmen mutu adalah perpaduan antara efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu yang menjadi satu kesatuan utuh untuk pelayanan yang prima. Sebagai seorang guru, kita harus memberikan pelayanan yang lebih baik untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih efektif. Saya menggunakan analisis manajemen mutu di SMP 4 Sewon dengan analisis PDCA. Lalu, apa yang dimaksud dengan analisis PDCA? PDCA ini digunakan untuk membantu organisasi dalam melakukan perbaikan secara terus-menerus. PDCA memiliki 4 langkah, yaitu yang pertama, plan atau perencanaan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, penyebabnya dan solusinya. Yang kedua yaitu do atau melaksanakan. Dalam tahap ini, rencana aksi yang sudah disusun harus dijalankan secara konsisten oleh semua orang. Yang ketiga yaitu cek atau pemeriksaan. Tahap ini dilakukan pemeriksaan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya, apakah target dan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Yang terakhir yaitu act atau melakukan tindakan. Pada tahap ini dilakukan keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap cek. Yang pertama adalah tahap plan atau perencanaan. Identifikasi masalah yang saya alami yaitu belum optimalnya pembelajaran di masa pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Penyebabnya, guru kesulitan dalam menata administrasi secara online, baik nilai dan materi yang tidak terstruktur. Kemudian dampaknya, koreksi menjadi terbengkalai, pembelajaran menjadi tidak terorganisir, dan memori handphone HP baik guru maupun siswa sering penuh. Solusi yang saya ambil yaitu menggunakan Google Classroom. Tahap yang kedua yaitu do atau melaksanakan. Pada tahap ini, yang harus saya lakukan yang pertama yaitu siswa diminta untuk mengunduh Google Classroom. Yang kedua, siswa masuk ke kelas masing-masing di Google Classroom. Yang ketiga, guru memastikan bahwa semua siswa masuk ke dalam kelasnya. Yang keempat, memberikan materi dan tugas melalui Google Classroom. Yang kelima, siswa dan guru dapat berkomunikasi, bertanya jawab melalui kolom komentar yang ada di Google Classroom. Yang keenam, siswa mengerjakan tugas dan mengirimnya dalam bentuk foto di Google Classroom. Yang terakhir, guru memberikan nilai melalui Google Classroom dan dikembalikan kepada siswa. Berikut adalah contoh Google Classroom di kelas 7A yang saya ampuh. Di situ ada mata pelajaran bahasa Indonesia dan sudah tersusun rapi pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan sampai yang ketujuh, dan tidak ada yang tercecer. Berikut contoh Google Classroom dari kelas 7D yang saya ampuh. Di situ sudah jelas bahwa ada
beberapa siswa yang sudah mengumpulkan dan belum mengumpulkan. Sebagai guru, kita bisa mengecek satu persatu tugas siswa, kemudian kita dapat menilai dan kemudian mengembalikan nilai tersebut kepada siswa supaya siswa dapat melihat dan memperbaiki hasil pekerjaannya. Pada tahap ketiga yaitu cek atau pemeriksaan. Yang saya lakukan di sini yaitu yang pertama, guru memastikan bahwa HP siswa bisa digunakan untuk pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom. Yang kedua, dapat memantau siswa dalam mengerjakan tugasnya. Yang ketiga, dapat memantau siswa yang kesulitan dalam pembelajaran dengan menggunakan kolom komentar. Yang keempat, materi pelajaran tersusun rapi tanpa tercecer. Yang kelima, nilai terlihat jelas yang sudah dinilai atau yang belum. Yang keempat yaitu up atau melakukan tindakan. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan Google Classroom terbukti mampu mencapai hasil yang sudah direncanakan, yaitu optimalnya pembelajaran di masa pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Guru tidak lagi mengalami kesulitan dalam menata administrasi secara online karena melalui Google Classroom ini, nilai dan materi tersusun dengan rapi. Dengan begitu, menggunakan aplikasi Google Classroom diadopsi untuk memperbaiki layanan mutu pada pembelajaran jarak jauh. Berikut pemaparan saya mengenai perbaikan layanan mutu dengan metode analisis PDCA. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.